ke balok juga, baru nanti ke plester gitu ya. Nah, di kolom itu apa sih? Kolom itu kalau digambarkan ini Mas Hafiz. Ini adalah kolom. Kalau tadi Mas Hafiz gambar masalah masalah pondasinya, ini adalah kolomnya. Kolomnya ini adalah yang naik. Yang menopang ke pondasi. Yang menopang ke pondasi. Jadi ini juga bagian utama dari struktur bangunan. Kalau ada yang masalah di sini di kolom ini, dan ini kolom ini biasanya dia ada bentuknya cor-coran. Kalau dia bata ketemu bata saja, itu bukan kolom, itu dinding ketemu dinding. Jadi memang harus diperhatikan ya. Jadi kalau di ujung itu memang ada cor-coran, ada yang bisa mengikat. Kalau tidak ada yang bisa mengikat, itu bukan kolom. Atau memang ada gitu ya, ada rumah yang kolomnya itu tidak mesti cor-coran ya, tidak mesti cor-coran, tapi bukan dinding ketemu dinding begitu saja, bukan. Ada yang bentuknya itu dibuat dari bata. Biasanya bangunan lama itu kalau dia satu lantai dibentuknya pakai bata, tapi bukan dinding ketemu dinding ini. Biasanya dibentuk dibentuk kotak gini ya. Oh iya, pernah lihat tuh kayaknya di bangunan-bangunan lama ya. Ya, ini dindingnya gini. Ini dinding, ini kolomnya. Ini nggak ada cor-coran memang. Dia cuma kalau pakai bata biasanya bata 2 bata atau 1,5 bata gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ini bagian dari kolom bukan? Iya, bagian dari kolom. Karena dia menopang di atasnya. Menopang di atas. Nah, biasanya kalau bangunan baru saya rasa hampir tidak ada yang menggunakan ini. Itu biasanya bangunan lama sih. Bangunan lama. Jadi kondisi-kondisi ini biasanya kondisi bangunan yang lama. Karena biasanya kalau masuk ngomongin tingkat kerusakan juga ya bangunannya jarang lah bangunan baru terus kita ngomong masalah tingkat kerusakan gitu ya. Oke. Itu jadi Mas Hafiz yang perlu diperhatikan nanti di kolom seperti biasa sebetulnya karena memang aturan dari Kementerian PUPR juga kita klasifikasikan ada 5 juga sama. Jadi rusak sangat ringan, rusak sedang, kemudian sampai rusak sangat berat. Gitu. Apa saja sih yang dirusak ringan, rusak sangat berat itu? Mungkin di paparan juga teman-teman nanti bisa lihat contohnya seperti apa, itu juga nanti kita cek gitu ya. Jadi kita cek juga nanti seperti apa item-itemnya gitu. Nah, kemudian rusak sangat ringan itu biasanya simple Mas. Jadi kayak ujungnya patah gitu ya. Atau apa bahasanya? Kalau bahasa Jawa sih susah bahasanya. Macam-macam bahasanya. Ya biasanya ujungnya patah gitu ya. Ujung sininya patah. Tapi bukan plesterannya yang patah. Si kolomnya memang patah gitu ya. Kalau plesteran itu kan dia cuma tutupan di luar saja. Dan biasanya kalau dia bentuknya cor-coran, ini hampir jarang di plester, cukup diaci ya. Diaci lagi ya. Dipakai semen tipis itu yang penting rata gitu. Karena memang ininya sudah bentuknya cor. Bentuknya juga cor. Gitu. Nah itu treatmentnya juga lebih mudah biasanya kalau patah. Itu kategorinya rusak sangat ringan. Tapi kalau sudah mulai ada retak nih Mas Hafiz. Retaknya nanti Sobat Data juga nanti bisa melihat retaknya itu seperti apa saja yang contoh retaknya mungkin ada nanti contohnya di paparan. Di paparan itu dijelaskan masalah kurang lebih kalau retak rambut itu seperti apa sih. Kalau retakannya sampai sudah retakan besar itu seperti apa. Nah, klasifikasi itu yang nanti teman-teman atau Sobat Data harus tahu juga. Ini yang paling utama gitu ya. Nah, kalau retak rambut saja ya rusak ringan. Kalau retak rambut. Nah, retak rambutnya juga bukan retak rambut gini. Bukan finishing ya. Bukan finishing ya.
Nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu itu kalau bangun kalau buru-buru atau posisi adukannya nggak pas, bukan cor-coran ya, posisi adukan nggak pas, buru-buru, itu biasanya nanti suka retak tuh si bangunan. Dia awalnya kan dingin terus tiba-tiba kena panas gitu ya, yang berlebih terus kemudian nanti ada retak. Nah itu biasanya hanya ada di plester atau di luar saja, bukan di dalamnya. Di dalamnya itu tidak terlihat bahwa itu retak sebetulnya. Jadi cuma itu saja ya simpel aja kalau seperti itu kan cukup ditambal saja. Dan biasanya jarang ditambal juga dicat lagi aja. Dicat lagi juga ya rata lagi gitu, dan itu tidak akan insya Allah tidak akan merusak dari tidak mempengaruhi struktur ya berarti. Betul. Nah kecuali memang kolom ya, kalau kolom itu kan berdiri tegak dan dia terlihat gitu ya, terlihat. Kalau retakannya retak rambut sih masih kategori rusak ringan, dan itu pun tidak semua kolom yang terjadi demikian. Jadi tidak bisa digeneralisir ketika ada satu retak rambut terus kondisinya bangunan ini rusak ringan. Kalau rusak ringan iya pasti ya. Karena kalau sudah ada retakan satu itu pasti bangunan itu pasti sudah rusak. Apapun kondisinya ya. Apapun kondisinya, retak itu pasti sudah retak ya. Tapi tidak juga terus dimasukkan, wah ini rusak sedang nih atau rusak berat. Enggak juga. Kalau dia cuma satu kolom. Karena cara menghitungnya pun sebetulnya harus dilihat berapa kolom yang ada. Berapa jumlah kolomnya ya? Jumlah kolomnya berapa. Jadi katakanlah kalau bangunan gini gitu ya. Ini katakanlah gini, ini ada berapa? 1, 2, 3 gitu ya. Ini 4, di sini 5, 6, 7, 8. Paling simpel biasanya kalau bangunan kotak dan kalau dia jaraknya pendek itu tidak mungkin kolom ketemu kolom. Kecuali memang struktur di atasnya memang perlu kolom lagi. Ya. Itu pun kalau dua lantai. Tapi kalau dia satu lantai, jaraknya itu misal 1 meter terus ada kolom lagi. Boros Pak ya? Kayaknya kok boros banget gitu ya. Dan biasanya jaraknya itu ya macam-macam lah, tergantung dari teman-teman di arsitekturnya gitu. Arsiteknya seperti apa. Biasanya standarnya sih antara 4 meteran gitu. 4 meteran, 3 meter sampai 4 meter. 3 meter sampai 4 meter terus ada kolom lagi. 3 meter 4 meter ada kolom lagi. Karena apalagi sekarang ya. Sekarang itu kan kalau dulu kan pakai bata, sekarang itu kan banyak ya. Ada pakai hebel, ada pakai batako gitu ya. Itu kan tidak mesti semuanya urusannya dengan bata. Nah, kalau hebel dia biasanya lebih irit. Yeah. Karena dia cuma ngikatnya kan simpel gitu ya. Yang penting si hebel ini kuat. Apalagi ada yang modelnya yang pakai dikasih pipa gitu ya ke sini, kasih pipa terus nanti hebelnya itu masuk. Itu lebih bisa jauh lagi kondisi kolom. Tapi intinya itu tadi, kolom itu nanti harus dilihat ya. Jadi biasanya kalau bangunan sekolah, kolom itu ya bisa dilihat di ujung-ujungnya. Jadi kalau ada bentuk ruang kelas gitu ya, atau ini bentuk bangunan gitu ya, bentuk bangunan gini, kemudian ini ada 3 ruang kelas, kolomnya itu biasanya di sini, di sini, di sini, di sini, kemudian di sini, sama di sini. Tergantung nih, ini berapa lebarnya. Kalau lebarnya dia 9 meter, biasanya suka ada di tengah-tengah. Oke, satu lagi. Kalau dia lebarnya 8 meter, ini panjangnya 9 meter ya. Ini lebarnya 8 meter gitu ya. Bisa jadi ada di tengah-tengah di sini lagi. Karena dia untuk nahan di atasnya. Iya, nahan dindingnya. Gini. Jadi kalau dihitung berapa jumlah kolomnya ketika ada 3 ruang kelas, kondisinya lebar ini, jadi hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 3. Karena 3 sub kan. Tapi 3-nya ini 3 ini ya, 7 kali 2, 14 ditambah 1, 2, 3, 4. 11. 18 ya. 7 kali 2, 14 tambah 4, 18. Itu kurang lebih seperti itu. Tapi ini disesuaikan dengan beda-beda ya berarti ya antar
bangunan bisa beda ya, nggak harus 18 ya berarti ya. Nggak mesti. Nah, perhitungannya itu sebetulnya kalau ada yang rusak di sini, katakanlah rusak di ujung sini gitu ya. Rusaknya apa? Ya, Harus retak. tahu klasifikasinya. Retak rambut lah. Retak rambut berarti kategori rusak ringan. Rusak ringan. Singkat aja RR gitu ya. RR rusak ringan gitu ya. Oke. Rusak sangat ringan RS gitu ya, rusak sangat ringan, rusak ringan gitu ya. Rusak ringan terus kemudian ada lagi nih di ujung sini nih. Kondisinya retakannya sudah lebih dari 2 mm. Lebih dari 2 mm dan itu sudah terlihat retakannya itu jelas terlihat. Oke, kita masukkan ke dalam kategori rusak sedang. RS rusak sedang ya, berarti rusak ringannya apa? Rusak sangat ringan ya. RSR ya. RSR. Ya, ini untuk mempersingkat saja. Jadi ini rusak sedang gitu ya. Ini rusak ringan gitu ya. Rusak sedang, rusak ringan. Kemudian ada lagi nggak yang lain? Oh nggak ada Pak, cuma 2. Berarti 18 kan? Jumlah kolomnya itu 18. Ini harus dihitung. Dihitung 1, ini ada 1. Berarti kalau 1 dia rusak ringan, tadi ada klasifikasi. Klasifikasinya rusak sangat ringan, rusak ringan, kemudian rusak sedang, rusak berat, rusak sangat berat. Kalau dia rusak sangat ringan, komponen pengalinya itu adalah 0,2. Jadi kalau dari sini itu rusak sangat ringan ya. Kalau rusak ringan itu pengalinya adalah 0,4. Supaya lebih mudah sebenarnya ada di Excel. Di Excelnya itu sebenarnya sudah ada. Jadi cukup masukkan saja mana yang rusak sangat ringan ada berapa. Tapi supaya lebih jelas cara menghitungnya itu rusak sangat ringan di sini ada rusak sangat ringan pengalinya berarti tadi 0,4. Ini ada 1 kali 0,4 berarti 0,4 ditambah 0,6 rusak sedang ya. Rusak sedang itu 0,6 ditambah 0,6 dari dibagi 18 kolom. Persentasenya berapa? Ya tinggal dibagi aja 1/18. Nah itu berarti masuk persentasenya itu yang dihitung adalah ini. Jadi yang dimasukkan di Dapodik angkanya berapa? Ya 1/18 ini. Tapi itu nanti tinggal copy aja dari Excel ya sebenarnya ya. Tinggal copy dari Excel. Jadi tinggal masukkan ini tinggal dimasukkan saja. Baik, berikutnya setelah kolom